Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang case study di Telkom Indonesia. Next. Untuk anggota kelompoknya ada Madania dengan NRP 059, Silvita Pramadani 063, Ana Hanifa 078, Keiko 080, dan saya sendiri 081. Untuk overview sendiri, di sini akan menjelaskan company profile, vision, visi misi, eksternal, internal, and strategy formulation. Untuk company profile-nya, untuk company profile Telkom Indonesia merupakan telekomunikasi seluler atau biasa disingkat menjadi Telkomsel. Adalah anak perusahaan Telkom Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi bagi konsumen individu, dan perusahaan ini adalah operator telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan mengoperasikan 236 unit. Untuk sejarahnya sendiri, pada 6 November itu didirikan PT Telkom Indonesia yang dikenal sebagai Telkom Indonesia, perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Pada tahun 1882 itu membuat TTD atau Telegraph and Telephone Disk, didirikan sebagai divisi baru dalam Jabatan Telegraf. Pada Agustus 1965 didirikan NT yang menjadi perusahaan telekomunikasi pertama yang dimiliki oleh pemerintahan Indonesia. Dan pada tahun 1989 berubah PNT berganti nama menjadi Telkom Persero Tbk dan menjadi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Untuk visi misi, PT Telkom ini menjadi penggerak utama dalam transformasi digital Indonesia dan menjadi perusahaan telekomunikasi terdepan di Asia Tenggara pada tahun 2025. Untuk misi sendiri, Telkom Indonesia ini ingin mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi di digital bangsa. Yang ketiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital, pengalaman terbaik. Untuk visi, kriterianya ada broad in scope 5, dan consistent short-nya 5, include line komponennya 5, sub komponennya 4, public image-nya 4, and inspiring philosophy 5, dan sound of long lasting-nya 4. Untuk analisis misi ada imaginable 5, visible 5, visible 4, fokus 4, fleksibel 3, and communicable-nya 5. Oke, selanjutnya ini ada analisis eksternal dari Telkomsel. Kita pakai Porter's Five Force yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah threat of new entrants atau ancaman pendatang baru. Jadi ancaman pendatang baru untuk perusahaan Telkomsel ini tergolong rendah karena ada 3 hal yang mendasari. Yang pertama, biaya investasi yang tinggi. Jadi investasi di Indonesia untuk bidang telekomunikasi itu cukup tinggi. Jadi perusahaan-perusahaan yang akan masuk itu lebih susah. Yang kedua, regulasi yang ketat. Nah, karena adanya peraturan-peraturan yang cukup ketat untuk telekomunikasi Indonesia, makanya beberapa perusahaan pesaing itu tidak mumpuni untuk memasuki di bidang telekomunikasi. Dan yang terakhir, ada keunggulan merek yang kuat. Nah, Telkomsel sendiri ini sudah dikenal di Indonesia sejak lama dan memiliki branding yang kuat. Yang kedua, ada bargaining power of suppliers atau data tawar pemasok di industri telekomunikasi ini tergolong sedang. Karena pemasok utama Telkomsel itu adalah perusahaan telekomunikasi infrastruktur dan penyedia perangkat keras. Jadi seperti kita ketahui, Telkomsel tidak hanya menyediakan layanan jasa, tapi juga memberikan barang fisik.
Kemudian yang ketiga ada bargaining power of buyer atau data tawar pembeli di industri telekomunikasi. Ini cukup tinggi ya di Telkomsel sendiri. Ada tiga pilar yang mendasarinya. Yang pertama, banyaknya pilihan. Jadi di Indonesia sendiri tidak hanya ada Telkomsel, melainkan ada beberapa kompetitor-kompetitor lain yang bisa buyers bandingkan daripada perusahaan Telkomsel. Kemudian pilar yang kedua ada sensitivitas harga, jadi masyarakat Indonesia ini lebih sensitif terhadap naik turunnya harga. Nah, ini juga tantangan bagi Telkomsel untuk bisa menstabilkan harga yang ia miliki. Pilar yang ketiga yakni tingginya tingkat penetrasi atau tingginya tingkat alur masuk. Jadi ketika ada perusahaan yang mau masuk ke industri telekomunikasi itu cukup tinggi dan tetapi karena adanya regulasi itu tadi cukup susah untuk menyaingi Telkomsel. Untuk quarter 5 ini kita memasuki yang keempat yakni threat of substitutes atau ancaman produk pengganti itu di sedang karena produk pengganti yang dapat mengancam Telkomsel adalah layanan komunikasi seperti VoIP atau Voice over Internet Protocol dan OTT atau over the top messaging yang dimana itu akan dilaksanakan sekitar 10 sampai 15 tahun ke depan. Dan yang terakhir ada competitive referral fee atau persaingan antar perusahaan. Di sini cukup tinggi karena ada beberapa operator telekomunikasi besar di Indonesia seperti beberapa kompetitor Indosat, Hausin, XL, dan Smartfren. Bisa next ke bagian kesimpulan. Jadi dari quarter 5 tadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya Telkomsel memiliki posisi yang cukup kuat di industri telekomunikasi Indonesia. Bisa di next. Kemudian kita masuk ke analisis PESTEL. PESTEL sendiri terdiri dari 6 pilar. Yang pertama ada political. Political ini kita melihat stabilitas politik yang cukup bagus yang ada di Telkomsel, regulasi yang cukup stabil bagi Telkomsel, dan yang ketiga kebijakan publik. Jadi Telkomsel ini cukup cerdik dalam memiliki regulasi-regulasi yang juga berkepentingan dengan publik, makanya Telkomsel memiliki posisi yang cukup tinggi sebagai alat telekomunikasi di Indonesia. Yang kedua ada ekonomik. Di ekonomik juga ada tiga hal yang kita highlight. Yang pertama pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri dapat meningkatkan permintaan layanan yang dimana ini selinier dengan apa yang diinginkan oleh Telkomsel. Yang kedua pendapatan per kapita juga tentunya pasti mempengaruhi kinerja Telkomsel di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada tingkat inflasi. Selain pendapatan per kapita, tingkat inflasi di Indonesia juga diperhitungkan oleh Telkomsel agar Telkomsel bisa menduduki peringkatnya di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada sosial, penetrasi internet. Jadi daya arus masuk internet, apalagi di Telkomsel, cukup tinggi dapat meningkatkan permintaan layanan data internet. Yang kedua, penggunaan media sosial di Indonesia cukup tinggi juga, yang dimana ini selinier dengan objektivitas adanya Telkomsel. Dan yang ketiga, gaya hidup modern di saat ini sangat menunjang tinggi sekali masyarakat-masyarakat untuk meminati produk-produk dari Telkomsel. Bisa di next. Nah, ini masuk yang keempat, technological. Jadi, dari technological juga ada beberapa hal yang kita highlight. Perkembangan teknologi sekarang amat pesat, jadinya Telkomsel bisa menyeimbangi teknologi-teknologi yang berkembang sekarang. Persaingan teknologi juga dilihat oleh Telkomsel, yang dimana persaingan yang sangat ketat dapat mendorong Telkomsel untuk terus berinovasi. Kemudian, aksesibilitasnya teknologi Telkomsel semakin menyebarluaskan dan meningkatkan penetrasi layanan telekomunikasi. Kemudian di bidang environmental atau di bidang lingkungan, Telkomsel menyadari bahwasanya kesadaran lingkungan ini sangat penting dan dapat mendorong Telkomsel untuk menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada di bagian legal, ada hukum per kapita, hukum privasi, dan hukum persaingan usaha yang semuanya terregulasi dengan baik oleh PT Telkomsel. Bisa di next. Kesimpulan dari analisis PESTEL yang kami lakukan adalah Telkomsel bisa lebih beradaptasi, memanfaatkan peluang, bisa lebih mematuhi peraturan dan juga menjaga hubungan dengan pihak eksternal.
Baik, selanjutnya yaitu untuk analisis internal. Untuk yang pertama yaitu menggunakan McKinsey 7S Framework, yaitu yang pertama yaitu ada di strategi, di mana Telkomsel ini menggunakan strategi Five Bold Moves, yaitu yang pertama ada FMC, Fixed Mobile Convergence, yaitu Telkom terus memperkuat penetrasi pasar, efisiensi biaya, dan keunggulan operasi seiring dengan upaya dalam meningkatkan pengalaman terbaik pelanggan. Selanjutnya yaitu ada Infraco, di mana untuk membuka potensi konsolidasi aset infrastruktur yang dimiliki, mencakup infrastruktur jaringan akses optik dan tower. Selanjutnya yang ketiga ada Data Center Co, di mana Telkomsel ini melakukan konsolidasi data center dalam satu entitas Telkom Data Ecosystem. Kemudian yang keempat ada B2B Digital IT Service Co, yaitu em, Telkomsel ini mulai melakukan kemitraan dan kolaborasi dengan perusahaan teknologi lainnya yang em, skala apa sudah tingkatannya sudah sama dengan Telkomsel. Kemudian ada yang terakhir ada Digico, yaitu mengembangkan perusahaan digital atau produk digital. Next. Nah, untuk yang kedua yaitu shared value, di mana Telkomsel ini merupakan BUMN, maka core value yang dimiliki oleh BUMN adalah akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Nah, selanjutnya yaitu Telkomsel sendiri memiliki apa ya, jargon, yaitu tempat yang tepat untuk bekerja didorong oleh nilai dan inovasi, yaitu cara kerja yang dimiliki di lingkup Telkomsel ini pun eh, memiliki cara kerja baru yang berfokus untuk melalui pembelajaran tanpa henti, pertumbuhan yang berkesinambungan, dan kontribusi nyata bagi bangsa. Next. Nah, ini dia untuk structure organization yang ada di PT Telkom. Bisa dilihat di layar. Next. Untuk 7 7S lainnya yaitu yang yang ketiga ada ada style, di mana style dari Telkomsel ini yaitu Big Move for Big Dreamers, yaitu Telkom Indonesia, perusahaan telekomunikasi yang memiliki mimpi yang sangat besar, yaitu mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Maka dari itu Telkomsel ini berupaya untuk menjadi pilihan utama masyarakat dalam hal telekomunikasi digital. Kemudian selanjutnya yaitu ada sistem, di mana Telkomsel ini mulai mengintegrasikan ICT system, yang mempermudah jalannya proses bisnis agar lebih efektif dan juga efisien. Hal ini mencakup tentang application platform, sales distribution, dan lain-lain. Kemudian, boleh di slide sebelumnya lagi, sebelumnya lagi. Kemudian ada next, 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 next. Oh, selanjutnya yaitu di skills. Uh, Back one slide. Di skills ini, Telkomsel mengutamakan untuk terciptanya personal qualities yang excellent, yaitu uh, yang diutamakan dari Telkomsel ini adalah kompetensi dalam teamwork. Dan selanjutnya di staffing, Telkomsel, data terakhir di 2022, Telkomsel memiliki 23.793 karyawan. Next. Nah, untuk selanjutnya ini yaitu value chain analysis, di mana primary activity yaitu aktivitas utama dari Telkomsel sendiri adalah memperbarui dan melakukan maintenance pada infrastruktur, kemudian memasarkan produk melalui digital marketing pastinya, dan kemudian adalah pelayanan pelanggan, di mana ada aktivitas dukungan yaitu memperkuat jaringan internet dengan melakukan perluasan jaringan, melakukan penilaian kinerja karyawan untuk pengembangan SDM, kemudian menggunakan jaringan fiber optik yang didukung menggunakan backbone untuk memperluas jaringan, dan penerapan e-procurement dalam proses mempercepat prosedur pengadaan barang. Next.
Kemudian di sini ada logistik ke dalam, yaitu Telkom Indonesia ini melakukan e-logistik. Udah tidak lagi adanya em, logistik yang dengan apa ya, dengan pengadaan yang nyata, yaitu sekarang di Telkom Indonesia sendiri menerapkan e-logistik yaitu pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau digital. Kemudian untuk operasional, eh, mereka memperkuat infrastruktur jaringannya. Kemudian untuk logistik keluar, Telkom Indonesia menyediakan dan mendistribusikan layanan telekomunikasinya ke seluruh Indonesia sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Nah, untuk pemasaran dan penjualannya, em, Telkom Indonesia ini menggunakan kerangka paradoks marketing dalam mengelola pemasarannya. Dan untuk pelayanannya sendiri, terdapat dari sambungan telepon kabel dan nirkabel, kemudian ada komunikasi seluler dan lain-lainnya, layanan internet dan data dan lain-lainnya. Dan di lain selain itu juga menyediakan pelayanan dalam bidang informasi, media, dan edutainment, termasuk dengan cloud base dan server based managed service dan lain-lain yang yang dikembangkan lagi oleh Telkomsel untuk bisa menjangkau pelanggan di seluruh Indonesia. Next, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk core kompetensi analisisnya, kami membagi menjadi tiga, yakni ketersediaan kebutuhan, pemerataan distribusi, dan customer relationship management. Untuk ketersediaan kebutuhannya sendiri, Telkomsel dapat menghubungkan kelompok secara strategis dan meningkatkan manajemen risiko dan kepatuhannya. Lalu terus-menerus mengoptimalisasi bisnis dan portfolio aset dan memaksimalkan B2B secara nasional. Untuk pemerataan distribusinya sendiri, kemampuan digital secara anorganik dan dipercepat dengan ekosistem kemitraan. Lalu Telkomsel dapat meningkatkan teknologi, integrasi, dan digitalisasinya dan juga ekspansi wilayah dengan mengembangkan distribusi dan tower-tower untuk memperkuat jaringannya. Untuk customer relationship management sendiri, Telkomsel memberikan customer service yang ramah dan cepat tanggap dalam melayani keluhan konsumen dan permintaan konsumen, lalu memberikan sistem reward dan bonus berupa poin yang dapat diakses pada aplikasi My Telkomsel dan juga update dalam memberikan informasi kebutuhan pelanggan dan promosi terkini dengan mengirimkan SMS atau juga notifikasi dari aplikasi tersebut. Selanjutnya untuk strategi akan untuk strategi formulation, kami melakukan analisis IFE dan EFE. Untuk IFE sendiri itu menganalisis secara internalnya, yaitu strength dan weakness dari Telkomsel. Kami melakukan pembobotan dari beberapa indikator. Untuk strength sendiri, dari jaringan cabang yang luas di seluruh Indonesia, kemudian kualitas layanan pelanggan yang tinggi, kinerja jaringan yang stabil dan kuat, dan terakhir harga yang ekonomis dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Dari pembobotan ini kami membobotkan 0,4 untuk strength-nya dan weakness-nya sendiri 0,6. Untuk weakness sendiri, indikatornya ada rasio laporan keuangan PT Telkomsel yang menurun pada tahun 2023, utang Telkomsel yang meningkat pada 2023, penelitian dan pengembangan yang dilakukan tidak berhubungan langsung dengan core business, peningkatan beban depresiasi, operasi dan perawatan, dan tantangan dalam pengelolaan risiko yang kompleks. Sehingga internal factor evaluation sendiri memiliki definisi sebagai alat evaluasi faktor internal perusahaan guna mengetahui daya kompetitif perusahaan menggunakan kekuatan dan kelemahan yang ada. Dari sini penulis melakukan analisis pembobotan dan ranking terhadap kelemahan dan kelebihan perusahaan didasarkan dengan kondisi terkini dan laporan keuangan pada tahun 2023-2022, sehingga didapatkan nilai hasilnya 3,18 untuk IFE PT Telkomsel. Skor tersebut menunjukkan daya kompetitif internal perusahaan berada di atas rata-rata, namun masih memerlukan pengembangan, terutama dalam aspek diferensiasi produk. Hal ini perlu dilakukan untuk memaksimalkan potensi kekuatan perusahaan dan juga agar Telkomsel dapat memenangkan
kompetitornya. Lalu selain perusahaan perlu melakukan optimalisasi dan perawatan aset guna maksimalisasi operasionalnya. Untuk analisis EFE sendiri merupakan faktor eksternal, yakni opportunities dan threats yang dianalisis. Untuk opportunities sendiri, kami mengindikasikan indikatornya jangkauan sinyal di Indonesia, budaya masyarakat Indonesia dalam bertelekomunikasi, kesetiaan pelanggan, tingginya segmentasi pasar dan market share, jumlah menara base transceiver station, dan juga meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap teknologi. Untuk pembobotannya sendiri, untuk opportunities kami bobotkan 0,6. Kemudian untuk threats-nya sendiri, persaingan harga yang kompetitif, adanya teknologi lain seperti Wi-Fi, surat, dan CDMA, persaingan iklan yang kompetitif, cuaca di Indonesia di negara musim penghujan dapat mengganggu kekuatan jaringan telekomunikasi, dan juga terakhir persaingan iklan yang kompetitif. Dari hambatan ini kami membuatkan 0,4 sehingga total eksternal faktornya ditemukan nilai 1. Untuk EFE sendiri merupakan alat penguji faktor lingkungan eksternal perusahaan yang berfokus pada identifikasi peluang dan ancaman. Dari sini, penulis melakukan analisis pembobotan dengan memberikan ranking terhadap peluang dan ancaman sehingga didapatkan nilai 2,92 untuk EFE PT Telkomsel. Skor tersebut menunjukkan daya kompetitif eksternal perusahaan berada di atas rata-rata, namun masih memerlukan pengembangan, terutama dalam aspek pengoptimalan jaringan di tengah cuaca Indonesia yang di musim penghujan ini, dan memenangkan pasar pada persaingan kompetitor dengan terus-menerus berinovasi dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan membahas tentang Matrix Boston Consulting Group atau Matrix BCG. Ini tuh ada 4 kuadran di sini, di mana PT Telkomsel itu dibandingkan dengan 8 SBU lainnya. Yang pertama ada Mitratel, Telkommetra, Telkomsel itu sendiri, terus ada Telin, Telkom Access, Pins, Patrakom, dan Telkom induk perusahaannya sendiri. Kemudian untuk bisa dilihat dari kuadran di atas di layar ini, kalau Telkomsel, IndiHome, dan Pins itu dia termasuk dari cash cows atau pelanggannya itu tergolong banyak dan profitnya tinggi. Kemudian untuk Telkom Metra itu termasuk di kuadran yang star atau bisa dibilang itu pertumbuhannya tinggi dan memiliki profit yang tinggi juga. Kemudian untuk Mitratel dan Patrakom itu termasuk di kuadran dogs, di mana itu bisa dibilang pelanggannya yang lebih sedikit dan profitnya yang lebih rendah. Kemudian untuk Telkom Access termasuk di question mark itu dengan pertumbuhan tinggi dan profit yang rendah. Kemudian untuk Telkom itu ada di cash cows itu eh, bisa dibilang dengan pelanggan yang banyak dan profit yang tinggi. Jadi itu sama dengan dengan IndiHome dan Pins. Kemudian Telkomsel juga punya 325 juta pelanggan dengan market share 40%. Terus ada untuk Telin itu sendiri, dia membangun data center di Singapura. Terus Telkom juga punya 95.000 fasilitas data center. Next. Kemudian ini untuk key SPM-nya. Di sini untuk key eksternalnya itu ada opportunities dan threats itu yang udah dibahas di slide sebelumnya. Di sini ada pembobotannya juga dari masing-masing key external factors-nya. Kemudian untuk strategi alternatifnya itu dipakai mengakuisisi perusahaan telekomunikasi lainnya. Terus ada membuat iklan yang inovatif dan variatif. Kemudian membuat layanan yang lebih inovatif. Bisa di next. Oke, ini untuk strategi alternatif yang key internal factors-nya. Di sini ada menawarkan suku bunga yang kompetitif, terus biaya transaksinya juga lebih rendah, kemudian ada diskon juga, terus ada aliansi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah untuk mengembangkan program keuangannya. Oke, bisa di next sebelumnya lagi, slide sebelumnya. Oke, jadi dari beberapa strategik alternatifnya ini bisa dilihat kalau misalnya membuat layanan yang lebih inovatif itu punya total skor tertinggi yaitu 3.515,
Maka dari itu strategi ini memiliki prioritas yang paling tinggi. Bisa di next. Oke, jadi kesimpulan dari analisa KSPM ini dalam konteks faktor eksternal dan internal yang diberikan di analisa ini, strategi terbaik yang dapat diambil oleh perusahaan telekomunikasi itu adalah untuk fokus pada pengembangan layanan yang lebih inovatif lagi. Hal ini juga sesuai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap teknologi dan juga memanfaatkan keunggulan internal perusahaan seperti jaringan yang luas dan kualitas layanan pelanggan yang tinggi. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.